Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan Husain Fatimah Zahra Syekh Jilani Al Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali Nawawi Rabi Jamil Bukhari hadisin wal qura wal mufassirin fi masyariqil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad bisa pakai Qaddam Muhammad Ali Yasuri wa Puri ajmain Sumaila arwahi walidina ma'atina wa jadadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu taala wa adaman nafa bi ulum fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 47 ya, di atas sekali itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman fi ba'dil ahyani wa kadzalika ashabuhu summa naha an zalika illa li uzrin hatta kanat Aisyatu taqulu man haddasakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu maka na yabulu illa qa'idan. Wa kana Ibnu Umar yaqulu ma bultu qa'iman munzu aslamtu wa fi riwayatin munzu nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ani abulu qa'iman faqala li ya Ibnu Umar la tabul qa'iman. Wa kana Ibnu Mas'udin yaqulu inna minal jafa'i antabula wa anta qa'imun. Wa kana Umar yaqulu al-bawlu qa'iman ahsanu lid-duburi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradal baraza intalaqa hatta la yarahu ahadun minal bu'di wa kana qariban minhu wa in kana qariban minhu istatara anhum hatta la yura min jasadihi syai'un wa kana ahabbu mastatara bihi hadapun aw haisun. Yang lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah ya adab ya istinja dan ya adab ya dukhulul khala gitu ya. Nah, di sini ya lanjutannya nih ya gitu. Kemarin ya larangan Rasulullah tuh menghadap ya buang air ngadap kiblat ya gitu ya. Gitu. Nah, di sini wa kana Rasulullah sallam yabulu qa'iman fi ba'dil ahyan, dan adalah Rasulullah sallam ya kencing bala yabulu tuh ya kencing qa'iman dalam keadaan diri fi ba'dil ahyan pada sewaktu-waktu ya gitu. Wa kadzalika ashabuhu, begitu juga sahabat-sahabatnya ya, para sahabat tuh ya dulu kencingnya begitu ya gitu ya. Summa naha an zalika, kemudian Rasulullah larang yang demikian itu ya, enggak boleh ya itu kencing diri kita ya, illa li uzrin, kecuali kalau uzur ya. Nah ya tempatnya nggak ada kayak kita ada tuh kan di apa ya, kalau di toilet itu kan nggak bisa duduk kan ya, yang dinemprok di ginian
ya masih bisa duduk ya. Nah, kan diri tuh. Nah, itu namanya darurat ya. Uzurin ya, kalau enggak ya kalau bisa ya. Nah, duduk gitu ya. Nah, itu ya illa di uzurin tuh. Hatta kanat Aisyah taqulu, sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha bilang ya gitu. Man haddasakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qaiman fala tusaddiquhu gitu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu an, siapa yang bilang ngomong ya menceritakan kepada kamu bahwa Rasulullah SAW tuh kencing berdiri, fala tusaddiquhu, jangan kamu percaya, jangan kamu benerin gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong bahwa Rasulullah tuh ya kencingnya diri, ya itu jangan ya percaya gitu, kata Siti Aisyah ya, karena setahu Siti Aisyah tuh Rasulullah nggak pernah kencing diri gitu ya. Nah gitu ya. Nah maka anak ya Rasulullah SAW ya gitu, maka ya bulu illa ya qaidan, tidaklah adalah Rasulullah tuh ya kencing kecuali duduk gitu ya. Nah, wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata gitu, qala li ya bukan ya, ma bultu qaiman munzu aslamtu, kata Ibnu Umar, tidaklah saya kencing berdiri sejak saya masuk Islam gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain kata Ibnu Umar, munzu nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sejak Rasulullah SAW larang saya kencing berdiri, hatta hina ra'ani abu luka iman, ketika Rasulullah lihat saya lagi kencing berdiri gitu ya. Faqala li, maka Rasulullah bilang, ya bena Umar, hai Ibnu Umar, la tabul qaiman, jangan kamu kencing berdiri. Wa kana Ibnu Mas'udin yaqulu, dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yaqulu, inna minal japa antabula wa anta qaimun. Kata Ibnu Mas'ud, sungguhnya sebagian daripada menjauhkan Rasulullah, artinya enggak dekatnya kepada Rasulullah, yaitu kencing berdiri gitu ya. Ya antabula, bahwa kamu kencing, wa anta qaimun, sedangkan kamu dalam keadaan berdiri ya. Jadi orang yang kencing berdiri kata Ibnu Mas'ud nih berarti orang enggak mau dekat sama Rasulullah gitu ya. Gitu. Wa kana Umar yaqulu, dan adalah Sayyidina Umar ya bilang, al baulu qaiman ahsanu lid-dubur ya, kata Sayyidina Umar, kencing ya dalam keadaan berdiri, dalam ya kencing berdiri itu ahsanu lid-dubur, itu lebih menjaga ya dubur kita. Artinya ya kalau kita kencing diri jadi dubur kita tuh enggak kebuka gitu ya. Ya tertutup, kata Sayyidina Umar tuh gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW iza aradal baraza intalaqa hatta la yarahu ahadun minal budi, dan adalah Rasulullah SAW apabila ingin buang air ya, baraz buang air besar tuh, itu Nabi tuh intalaqa, Nabi jalan ya, hatta la yarahu ahadun minal budi, sehingga tidak ada yang lihat seorang pun saking jauhnya. Jadi karena itu kalau mau buang air jauh udah sono ya gitu ya, enggak dekat-dekat yang banyak orang gitu ya. Wa in kana qariban, kalau sekiranya tuh Nabi enggak jauh, dekat mau buang ya airnya ya, nah itu katanya qariban minhu istatara anhum ya, Nabi menutup dari mereka ya, dari para sahabat-sahabat tuh, dipakein alingan dah ya, dinding gitu ya. Nah gitu ya, hatta la yura min jasadihi syai'un, sehingga tidak kelihatan ya sedikit pun dari jasadnya Nabi ya, tutup, benar-benar tertutup ya, karena enggak boleh buka aurat gitu ya. Nah itu wa kana ahabbu mastatara bihi, dan adalah yang paling Nabi suka ya untuk menutup dirinya nih kalau buang air, apa, hadapun auha isunah lin ya, itu ya hadapun tuh ya, itu tanah yang tinggi, itu tebing gitu ya,
Jadi Nabi itu kalau mau buang air cari ya tanah yang tinggi gitu di bawah ya. Nah, gitu ya. Atau juga haisu nahlin, yaitu ya di sela-sela ya pohon korma ya, asis tuh ya, rumput-rumput ya, pohon korma gitu. Ya. Ya, kalau di sana kan nggak ada jamban. Nggak ada ngempang. Kalau kita kan ini kan ya banyak ngempang dulu ya, jamban buang air ya, kalau nggak jumbleng kan gitu. Iya, ke sono kan Tegalan ya tempatnya ya gitu. Jadi akhirnya kan ya nggak ini cari dah tempat-tempat yang ya jauh, yang ketutup gitu ya. Nah kalau gitu udah dibikinin tuh ada jamban ya, ada jumbleng gitu ya. Nah kalau sekarang dibikinin di apa di kamarnya ya, itu buat buang air ya. Gitu ya. Ya iya. Itu dulu kan jauh-jauh kalau mau buang air jalan sono jauh gitu ya, atau ke Ngempang no, dari atas sono ya buang air lari ke Ngempang gitu. Jauh ya, baik malam siang ya, gitu ya. Nah, ya. Nah kalau ya kalau sekarang enggak dah ya, enggak begitu ya ini. Hah? Yang mana? Iya. Kalau sekarang? Wih, kamar ya. Nah, ya wakana Rasulullah SAW ijaba laqa iman ya'muru sahibahu ya ayyuwalliyahu zahrahu qariban minhu. Dan adalah Rasulullah SAW apabila Rasulullah tuh kencing diri ya, itu Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya itu untuk mengelilingin dia ya, dekat itu ya, qariban ya, wa yuwalli zahrahu itu belakangnya qariban minhu, dekat dari Rasulullah. Jadi kalau dia mau kencing ya jadi sahabatnya ya di belakang itu gitu ya. Ya. Waqala Jabir, berkata ya Jabir, nazalna ma'a Rasulillah SAW bi palatin, ya kami berhenti bersama Rasulullah SAW di suatu palatnya, tanah lapang gitu ya, minal ardi ya, tanah lapang tuh. Fa'arada ayyak dia hajatahu, maka Nabi ingin buang hajat. Fa'amasa, sehingga Nabi jalan, hatta la yakadu ahadun yarahu, sehingga tidak ada yang lihat, hampir aja tidak ada yang lihat seorang pun ya. Nabi tuh jalan tuh sana gitu ya, kayak jauhnya. Wa ana ma'ahu, sedangkan saya bersama Nabi hamilul adawati, membawa alat ya, kayak gitu buat ember atau buat apa ya, buat apa ya, ya yang isinya air, buat atau batu ya, buat istinja gitu ya. Nah itu kata Jabir tuh, Faiza saja rotani muftarikotani, maka ketika itu Nabi lihat ada dua pohon yang bisa gitu ya, artinya buah pisah di pohonan yang renggang gitu dah ya. Nah faqalali, maka kata Rasulullah kepada saya, intolik ya, pergilah kamu, pakul bilang lihazihi sajarah, kepada pohonan ini ya, yakulu laka ya Rasulullah SAW al-hiki bisahibatiki, bisahibatika ya gitu, al-hiki bisahibatiki hatta ajlisu khalfakuma ya. Nabi bilang tuh kepada ya si Jabir tuh ya, tadi kan ya riwayat Jabir kan. Nah gitu ya, Nabi bilang tuh waktu Nabi mau buang ya air gitu. Nah Nabi ketemu ada dua pohonan yang renggang gitu ya jaraknya. Nah kemudian Nabi perintahkan kepada Jabir ya, bilang kepada pohonan, pergi ke sana, bilang ya, ya yaqulu laka, Rasulullah bilang kepada kamu nih ya, pohonan laki ya gitu ya. Ya yaqulu laki Rasulullah SAW ilhaqi ya, dempetlah kamu gitu ya. Jadi jangan renggang, karena renggang jauh gitu kan kelihatan. Nah Nabi suruh bilangin Jabir pohonan ya, Rasulullah bilang dia mau buang air, hendaklah kamu rapat gitu ya. Nah gitu ya.
Gitu. Kata Rasul bilang gitu ala kiki bisa hibatiki, artinya biar nempel, biar rapat kamu dengan sahabat kamu, ya satu gitu, ya. Gitu ya. Dia ya. Ya abi sahibatiki hatta ajlisu khalfakuma, sehingga saya bisa duduk ya buang air di belakang kamu. Gitu ya, ada 2 puhunan renggang. Nah, Nabi suruh perintahkan Jabir bilang pada puhunan kita, ya gitu ya. Karena Rasulullah mau buang air di situ, gitu ya. Nah, gitu ya, gitu. Papa'altu ya, gitu. Ya, maka kata Jabir saya kerjain. Ya, Nabi suruh, ya, saya kerjakan. Fazahabat hatta lahikat bisa hibatiha, maka saya kerjakan fazahabatnya, maka mendekatlah zahab ya gitu ya. Tupunan hatta lahikat bisa hibatiha, sehingga dia itu nempel dekat sama sahabatnya gitu ya. Fajalasa khalfahuma, maka Nabi duduk di belakangnya hatta qada hajatahu sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah tuh ya laksanakan hajatnya gitu tuh ya. Inilah satu mukjizat Rasulullah tuh puhunan ya, dibilangin ya bisa ya jalan gitu ya. Gitu ya, itu mukjizatnya Rasulullah tuh gitu ya. Jadi puhunan tadi jauh gini kan renggang kelihatan ya gitu ya. Jadi Nabi mau buang air, ya jadi Nabi suruh Jabir ya bilangin sono ya gitu. Nah jalan tuh puhunan gitu ya. Nah itulah ya mukjizatnya Rasulullah gitu ya. Puhunan yang kering aja bisa nangis kan. Itu ya, pukulan tukun korma dulu kering yang bekas Nabi ya khutbah Nabi cenderan di situ, begitu Nabi dibikinin mihrab bikinin mimbar, nah akhirnya kan Nabi pindah, nah puhunan nangis tuh ya gitu. Karena apa? Dia nggak disenderin lagi sama Rasulullah, merasa rugi gitu ya. Nah itu ya dia merasa rugi ya karena nggak dekat lagi sama Rasulullah. Nah akhirnya dinangis. Nah akhirnya Nabi ya gitu khutbah, Nabi dengar suara, nah Nabi paranin tuh, Nabi usap-usap ya kepada puhunan itu tuh ya. Nah itulah ya, tuh benda yang nggak punya akal aja gitu ya sama Rasulullah tuh. Masa kita sebagai manusia ya yang punya akal yang apa gitu nggak mau takzim ya kepada Rasulullah tuh ya. Puhunan aja tuh ya, puhunan batu ya semua kan, nah ya takzim kepada Rasulullah. Hanya pantaslah kita ya gitu ya, jangan sedikit pun ya kita mengingkarin ya, menjauhkan diri dari Rasulullah ya. Ini selalu biar ya deketin dah diri kita kepada Rasulullah tuh ya, dengan ya kita banyakin ya berselawat ya, kita cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ya Rasulullah cinta kepada kita gitu ya. Jangan kita aja cinta sama Rasulullah, biar Rasulullah cinta ya. Tinggi nilainya kan kalau Rasulullah tuh cinta kepada kita. Ini sahabat-sahabat tuh kan yang gitu ya, si Jabir sahabat tuh bilang ya, ini uhibbuka tuh, Nabi bilang ya saya suka sama kamu, senang tuh ya. Nah, gitu ya. Ya berusahalah ya kita untuk membersihkan diri ya, banyakin baca ya selawat apa semua, ikutilah sunnah-sunnah Nabi ya, apa yang ya Rasulullah ya perintahkan ya, apa yang Rasulullah ya larang ya, jangan kita ya langgar yang dilarang ya, jangan diperintahkan bisa kita kerjain gitu ya, supaya kita bisa ya berdekatan sama Rasulullah, dan juga supaya Rasulullah tuh cinta kepada kita tuh gitu ya. Nah tuh ya kita lihat di sini tuh puhunan ya, benda mati, benda apa ya yang nggak punya akal sampai begitu tuh gitu ya. Nah ya hanya banyakin ya berselawat ya pada Rasulullah ya, lebih-lebih malam Jumat begini ya, kita isi ya, kita ntar kita pulang di rumah atau kapan kita ada waktu ya, banyakin lawat selawat apa aja ya yang kita bisa ya, yang kita ya udah bisa, udah hafal gitu, baca dah gitu ya.
Ya, makin banyak kita baca bikin bagus gitu ya. Nah, ya jadi jangan sampai ya kita tuh ya, jauh ya dari Rasulullah gitu, karena orang yang ya gitu ya, Nabi kata akrabuhum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan, ya orang yang paling dekat nanti ya bersama saya di hari kiamat yaitu yang paling banyak baca selawat gitu ya. Nah ya itulah ya, selawat biar banyak gitu ya. Nah, di mana ya kita ada kesempatan waktu sih ya sholat tapi siapa gitu ya, bacalah ya, mau ya selawat yang panjang yang pendek gitu, mudah-mudahan ya sampai kepada Rasulullah ya, sehingga ya Rasulullah tuh ya senang ya kepada kita berselawat itu ya. Nah tuh ya, nih kita lihat begini tuh ya, Rasulullah tuh gitu ya, kumpul apa ya, puhunan aja tuh ya, diperintahkan Rasulullah tuh untuk ya dia mendekat, nah jalan tuh puhunan gitu ya. Nah tuh ya gitu itu. Wa kana Rasulullah sallallahu iza sallama alaihi ahadun wa huwa yaqdi la yaruddu. Dan adalah Rasulullah SAW apabila ada yang beri salam kepada Nabi itu seorang ya, ada orang yang beri salam kepada Nabi wa huwa yaqdi, sedangkan Nabi lagi buang air itu ya, la yaruddu, maka Nabi enggak jawab. Ya, karena kalau kita lagi buang air, ya jangan ada orang beri salam, ya ada orang manggil ngapa, diem aja dah gitu ya, jangan tuh ya. Nah, Nabi enggak jawab. Warubama roda, tapi kemungkinan juga Nabi jawab katanya, kenapa iza khasiya kasra khatiril muslimi alaihi lijahlihi. Ya, sewaktu-waktu terkadang-kadang Nabi jawab juga, ada orang beri salam, Nabi lagi buang air, nah Nabi jawab, kenapa? Karena Nabi khawatir untuk menyakitin hati mereka. Ya, hati orang muslim tuh ya, karena bodohnya dia. Kan kalau orang bodoh kan ya gitu ya, kita orang lagi beri salam kita diam aja ya, kan bisa ya kesel. Nah Nabi gitu, karena dia bodoh, nah ya jadi Nabi jawab gitu sewaktu-waktu ya, waktu-waktu Nabi nggak jawab gitu ya. Jadi lihat ya keadaan siapa nih gitu ya. Nah ya kita gitu juga ya, kita umpama lagi buang air ada yang manggil ya, nah orangnya romanya kalau kita nggak gitu jadi kesel gitu ya, nyaut dah nggak apa-apa gitu ya. Nah tuh ya gitu tuh. Nah ya karena Nabi khawatir tuh katanya, khasiyah tuh kasat ini jahlihi. Summa yaqulu lahu Rasulullah sallam, karena kemudian Rasulullah sallam ya bilang, iza ra'aitani hakaza fala tusallim alayya. Kata Rasulullah, apabila kamu lihat saya lagi keadaan seperti ini, fala tusallim alayya, jangan beri salam sama saya ya, orang lagi kencing buang air ya salam kan gitu ya. Alayya fa inni la aruddu alaika, maka saya tidak akan jawab gitu ya. Wa sallama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun marratan ukhra, ya pada satu waktu ada seorang laki-laki itu beri salam kepada Rasulullah, wa huwa yabulu, Rasulullah sedang kencing, falam yarud alaihi Rasulullah sallam, maka Nabi enggak jawab sehingga hatta faragha ya, sehingga Nabi selesai tuh buang airnya. Wadaraba biyadihi alal haidi, dan Nabi memukul tangannya ke tembok, pasami pamasaha bihima wajhahu, kemudian Nabi mengusap ya ke mukanya. Summa radda Rasulullah SAW ala rajulis salama, kemudian Rasulullah ya menjawab salam orang itu. Jadi ada orang tuh beri salam kepada Rasulullah, Nabi lagi keadaan buang air ya gitu ya, Nabi nggak jawab sehingga selesai. Nah gitu. Nah kemudian ya pernah Rasulullah tuh mukul tangannya, artinya Nabi ya setelah buang air, nah Nabi ya tayamum gitu ya, nah gitu ya,
cap tuh tangannya, ya, gitu kan, gitu ya. Nah bahasanya alal haid ya, tembok gini, gitu ya. Nah kemudian Nabi usap tuh mukanya, gitu ya. Nah baru Nabi ya jawab ya, nah, salam orang itu, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita habis buang air, ya, jadi sunnahnya tuh kita wudu, gitu ya. Itu kan biasanya habis buang air udah aja kencing cebok udah jalan dah ya, sunnah wudu gitu ya. Nah ya kita biasanya udah gitu habis kencing berak udah cebok jalan dah, nah, gitu wudu gitu ya. Nah gitu ya. Kita ya, nah, ya. Nabi Daud salam. Wa qala karihtu an azkurallah ta'ala ala ghairi taharatin. Tuh ya alasannya. Saya ya membenci. Artinya saya enggak senang untuk menyebut nama Allah dalam keadaan ya tidak suci. Hanya Nabi habis wudu, habis apa kan? Ya habis buang air kan ya enggak suci tuh. Ya enggak punya wudu. Nah gitu nya Nabi supaya enggak gituan ya apa ya, nah, ambil tuh ya, nggak ada air ya tayamum kan gitu ya, nah ada air ya wudu, karena Nabi nggak mau kalau menyebut nama Allah, karena menjawab salam itu kan nyebut nama Allah ya, ya waalaikumsalam, salam itu adalah asma Allah ya, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya, salam tuh ya nama Allah gitu ya. Jadi Nabi ya, jadi kalau kita zikir ya, nah itu ya nyebut nama Allah ya, biar ya dengan ucapan ya apa dengan badan yang bersih toharoh gitu tuh ya. Nabi kata karih tuh ya an azkurallah ta'ala ala ghairi taharatin. Wa kana Ibnu Umar la yabulu illa ghasla wajihi wa yadayhi, dan adalah Ibnu Umar tidaklah dia kencing kecuali dia basuh dia wajahnya dan tangannya ya, artinya dia wudu gitu ya, jangan apa wah kan muka sama tangan doangan kan gitu ya, enggak disebutin ke sono gitu ya, ya maklum udah kok yang namanya enggak wudu ya tahu dah gitu ya, nah, ya. Nah jangan gitu kata tangan dua kan mau duduk gitu, nggak jadi gitu ya, nah gitu ya, nah ya. Waqala Nafi, berkata Imam Nafi, wa ma arahu zikrullah qad illa kadzalik. Kata Imam Nafi, tidaklah saya memandangnya ya bahwa zikir Allah sama sekali itu kecuali seperti itu ya. Jadinya ya saya berpendapat nih kata Imam Nafi ya bahwa kalau kita berzikir kepada Allah tidak ada lain harus ya bersih kita ya, punya wudu gitu ya, ya. Wa kana Huzaifah yaqulu, dan adalah Huzaifah bilang kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala qaiman ya, dulu saya bersama Rasulullah maka Rasulullah kencing diri, patanahaitu ya anhu, maka saya menyingkir daripadanya ya, faqala udnuhu ya, kemari dekat gitu, pada nau tu, maka saya mendekat hatta kumtu inda akibaihi, sehingga saya diri di belakang tumitnya Nabi itu ya. Nah, artinya jadi ada kata si ya, nah, ya. Ya gitu ya, kata Huzaifah nih ya, jadi dulu saya bersama Rasulullah lagi mau kencing diri, saya nyingkir lah, nah, kemudian Rasulullah panggil sini ya gitu, sehingga saya mendekat sampai saya diri di tumitnya tuh. Wa kharaja Rasulullah sallallahu marratan wa ma'ahu dirqatun fastatara biha ya, dan keluarlah Rasulullah pada suatu waktu, maka bersama Rasulullah itu dirqah ya, nah gitu ya. Nah pasta tarawih maka Nabi pakai tutup ya, dirqah tuh ya kayak kita itu anda alat untuk alingan apa anda gitu ya, ya apa anda ya, nah gitu ya dirqah tuh. Nah ya summa jalasa, kemudian Nabi duduk, wabala Nabi kencing. So waqala ba'dun nas, pada berkata sebagian orang unzuru ilaihi ya, lihatlah kepadanya
yabulu kama tabulul mar'ah. Lihatlah tuh pada Rasulullah tuh kencing seperti kencing orang perempuan nantinya gitu ya. Nongkrong tuh gitu. Yakni artinya jalisan, Nabi duduk gitu ya. Pasami azalika faqala Rasulullah SAW, maka Nabi dengar tuh orang ngomong begitu. Nabi kencing duduk kayak orang perempuan aja nongkrong gitu. Kayak gitu. Nah, Rasulullah bilang tuh, alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani Israila kanu iza asabahumul baulu qata'u ma asabahu baulu minkum panahahum anzalika fatarakuhu fa'uziba fi qabrihi gitu ya. Rasulullah tuh bilang gitu ya, ada orang ngomong Rasulullah kencing kayak orang perempuan pakai nongkrong gitu. Nah kan Rasulullah bilang jawab, alam ta'lamu, apakah kamu enggak tahu ma laqiya sahibu bani Israil, apa yang dijumpai oleh kaum Bani Israel, kanu iza asabahumul baulu, mereka apabila kena kepada mereka itu kencing, qata'u ma asabahul baulu, maka mereka gunting, mereka potong pakaiannya apa yang kena kencing. Zaman Bani Israel tuh kalau baju nih kena najis jadi nggak pakai cuci, potong. Gitu ya. Jadi baju kita di sini kena kencing, nggak kayak cuci, nggak boleh, nggak apa, gunting aja. Nih sini umpama gunting segini, gitu. Sini kena, kita dukung gitu, Nah, buat soak, soekin sini, gitu, tuh Umat Israel, gitu, berat kan? Tapi kalau kita enak jadi beli baju mulu. Ipan girang dia. Gitu, Iya enak gitu. Beli baju mulu pan beli kok lagi wan ngapa udah gua apa kena kencing gua dokong gua daso apa gunting gitu. Tuhan Israel gitu Nah, jadi dia kalau kena pakaian kena najis nggak pakai cuci potong aja sesuaiin gitu Tuh kata tuh Nabi itu asal waduhnya walon gitu asal baulu kata umma asabahu, mereka potong apa yang kena tuh kuncing minhum panahahum anzalika, maka mereka dilarang seperti itu, kerjaan seperti itu, fatarakuhu, maka mereka tinggalin artinya enggak kerjain seperti itu. Nah, fa'uziba fi qabrihi, maka mereka diazab di kuburnya tuh jadi disuruh potong pakaiannya, dia nggak mau potong gitu Nah, akhirnya Allah azab di kubur gitu Wa kana Abu Musa al-Asy'ari yusaddidu fil bauli, dan adalah Abu Musa al-Asy'ari ini memperberat dalam masalah kencing nih, hatta kana yabulu fi qaruratin, sehingga dia kalau dikencing itu di botol gitu supaya nggak kena yang lain nyeretan, nggak keceretan jadi di botol gitu kan jadi nggak nyeret sunuk mari gitu tuh tuh saking hati-hatinya tuh Abu Musa al-Asy'ari tuh. Nah wayakulu, dan dia bilang inna bani Israila, sungguhnya Bani Israel kana iza asaba gitu jilda ahadihim baulun qarasahu bil mikmal maqarid qaradahu bil maqarid. Dan kata Abu Musa adalah Bani Israel tuh dulu apabila dia tuh kulitnya nih badannya kena kencing gitu nah itu qaradahu bil maqarid, mereka kerok tuh dengan kerok apa tuh dengan apa tuh gunting dengan apa gitu gitu. Jadi kalau gitu Bani Israel apa nih tangannya kena nih kerok gitu kelet gitu serem nggak? Hati-hati banget tuh masalah kencing itu nah tuh nah tuh Abu Musa al-Asy'ari itu bilang begitu nah waqala Huzaifah, berkata Huzaifah nih, lawaditu
anna sahibakum yakni Aba Musa ya la yusaddidu 'alan nas azat tasdid innamal murad ayyahtafizal insan min baulihi ayyusibahu. Ya, kata Hudzaifah nih, saya menginginkan bahwa sahabat kamu tuh yaitu Abu Musa al-Asy'ari tidaklah dia memperberat nih kepada orang nih ya dengan berat seperti ini ya, seperti yang dibilang innamal muradu, hanya saja yang dimaksud itu ayyahtafizal insan, bahwa manusia itu hendaklah menjaga benar-benar min baulihi ayyusibahu ya, dari kencingnya jangan sampai kena ya, dirinya gitu, kata Hudzaifah nih. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu kalau bisa ya itu jangan dibilangin orang dan disuruhin orang, nah repot gitu orang ya, nah tangannya kena apa, badan kita kena kencing gitu, gunting dikerok gunting kayak pisau gitu ya, wah ya, nah ya berat tuh gitu ya, kata Hudzaifah jangan ya, maksudnya supaya biar mereka hati-hati tuh gitu ya, gitu ya gitu, nah gitu ya. Ya, min bauliyah. Wa kana Ibrahim an-Nakhai, dan adalah Ibrahim an-Nakhai ini ya bilang yaqulu kana yusaddiduna ya fil bauli yusibu saub ya gitu. Kata Ibrahim an-Nakhai, mereka dulu tuh memperberat ya kencing apabila kena pakaian. Wa yarawna, mereka berpendapat anna zalika asaddu minal mani waddami, itu kencing itu yaitu lebih berat daripada mani, sperma dan darah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Nabi bilang tuh kencing lebih berat dari yang lainnya. Apa tuh Nabi bilang? Istanzihu minal bauli. Nabi kata tuh bersihkanlah kamu dari ya kencing. Fa inna amata azabal qabri minal bauli, karena umumnya orang dapat azab kubur itu dari sebab kencing ya. Jadi kalau kita kencing tuh nggak tiris, nggak cebok gitu, nah itulah umumnya orang bakal dapat ya azab kubur. Hanya di ya perintahkan banget kita tuh kalau kita buang air ya, nah, ya biar istibra ya, artinya biar tiris itu ya, jangan sampai ya belum bersih ya udah sembahyang atau apa gitu ya, nah itu ya, jangan nggak cebok ya, karena ya azab kubur tuh di situ tuh gitu ya, gitu ya, nah tuh. Nah ya azab kubur. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ittaqul baula, Nabi kata awas, hati-hati kamu dengan kencing. Fa innahu awwala ma yuhasibu bihil abdu fil qabri, karena masalah kencing yaitu yang mula-mula dihisab ya, dengan kencing itu si hamba dikubur ya. Jadi begitu kita masuk kubur nanti yang bakal di periksa tuh kencing kita bener enggak, cebok enggak, kan gitu ya. Ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW ya bersabda, iza bala ahadukum falyansir zakarahu salasa marratin. Nabi bilang ya, SAW bilang apabila kencing salah seorang kamu hendaklah kipretin do intisar ya, kipretin air ya pada zakar kamu 3 kali, kipretin ya, jadi basah tuh ya, jangan sampai meragukan ya kita gitu ya, karena ya kan bisa juga ya kalau orang yang udah tua-tua ya biasanya kan ada perasaan tuh ya kayak keluar kencing tapi enggak gitu ya, jadi jangan sampai meragukan gitu ya, atau sekiranya emang ada keluar ya kan gitu ya, kita ragu keluar apa kagak. Nah kalau kita kipretin tuh pakaian kita ya, celana atau kain yang kita pakai itu, nanti jadi timbulkan keyakinan bahwa basah itu bukan basah kencing gitu ya, kita harus yakin gitu ya. Jadi jangan ya dianggap ya sepele aja gitu ya, masalah ya istinja nih gitu ya, gitu ya. Gitu ya, itu ya minal ya bauli itu salah semaratin. Wa kana Rasulullah SAW kasiron mayakulu, dan adalah Rasulullah banyak mengatakan
ya, man asabahu baulun falyagsilhu, siapa yang kena kadanya kencing adalah cuci. Fa illam majid ma'an, kalau dia enggak dapatin air falyamsashu biturabin thayyibin, hendaklah dia gosok dengan tanah yang suci gitu ya. Jadi buat apa nih ya, kencing ya, jadi istinja kalau nggak ada air pakai batu, pakai ya tanah gitu ya, gitu ya. Nah, artinya biturabin thayyibin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaikum bittika idduburi fil ghusli wa in qa'idduburi fil ghusli fa innahu yuzhibu bil basuri. Nabi bersabda bilang, lazimkanlah oleh kamu dengan membersihkan dubur. Ya, kalau kita buang air tuh air besar, dubur kita biar benar-benar bersih gitu. Nabi kata inqa tuh bil ghusli itu dengan membasuhnya. Kenapa? Fa innahu yuzhibu bil basuri. Karena dengan bersihnya dubur kita itu dapat mencegah atau menghilangkan ya wazir ya, wazir apa? Ambeien. Ya, basur tuh ya penyakit ambeien ya yang keluar ya. Wasir ya, wasir ya gitu ya. Nah, tuh ya, basur ya, wasir tuh ini. Wa kana Ibnu Abbas ya yaqulu, dan ada Ibnu Abbas ya berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi pernah lewat dengan dua kuburan. Ya, faqala, kata Nabi, innahuma la yu'adzabani, sungguhnya kedua orang yang ada di kuburan ini diseksa gitu ya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, kedua orang ini diseksa bukan karena dosa besar. Bala, itu pertama tuh Nabi bilang tuh bukan dosa besar. Nah, kemudian Nabi bilang bala ya gitu kan, tetapi innahu kabirun, bahwa ini itu adalah dosa besar. Nah, apa tuh? Ama ahaduhuma, salah satu nih orang di kuburan ini seksa, makana yamsi bin namimah. Yang satu karena sering namimah. Dia berusaha jalan ngadu domba, bawa omongan naklul kalam ya, mindahin omongan dari si A ke B li ajlil ifsad, supaya jadi ribut, jadi ya jauh gitu ya, namimah. Wa amal akhor, yang satu lagi diseksa ya, pakana la yastanzihu min baulihi, yang satu lagi karena enggak bersih dari istinjanya itu ya. Nah ya, jadi istinjanya tuh kencingnya ya dia enggak bersih tuh, enggak cebok gitu ya. Nah itu ya. Nah tuh sebab Nabi kata dua orang ini diseksa di kubur tuh ya. Nah itu, ini hadisnya sahih nih gitu ya. Nah di sini enggak dibawain tentang hadisnya ya, kedudukan. Wa kana Umar yaqulu, dan ada Umar bin Khattab bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yusamihu ba'dal arabi, yaitu Nabi memberikan kelonggaran, musamahah ya, kelonggaran kepada sebagian orang Arab, fi adami ghusli, yaitu tidak mencuci min asaril ghaiti, dari bekas ya kotorannya nih ya. Jadi dengan istinja kayak batu aja, kalau istinja batu kan ya, ya jadi nggak perlu dipakai air, nggak dicuci lagi, cukup udah bersih gitu, meskipun baunya masih ada ya, nggak jadi masalah gitu ya gitu. Nah ya, min asaril ghaid dinu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anit tahaddusi an qada'il hajati, dan adalah Rasulullah SAW itu melarang bicara dalam ya buang air nih ya. Dalam keadaan buang air Nabi ya larang untuk ngobrol, ngomong, cerita gitu ya. Gitu, wa yaqulu, dan dia bilang la yakhrujur rajulani ya yadribanil ya ghaiti, yadribanil ghaita kasifaini auratihima ya gitu ya, ya yatahaddasani fa innallaha yumqitu ala zalik.
Rasulullah SAW bilang, la yakhrujur rajulan, tidaklah keluar dua orang ya laki-laki ya yadribanil ghaid, mereka tuh ya buang air besar tuh ya kasifaini auratahuma, keduanya itu membuka auratnya. Ya dibuka aurat ibarat ya diberak berdua dah dulu kayak di jamban. Iya bisa kan jambannya dekat sono atau sejamban berdua. Kan gitu ya. Nah tuh ya, nah membuka auratnya ya gitu lil istinjai, waktu istinja ya, waktu buang air ya istinja. Wayakulu ya bukan di atasan ya, aurat lima yatahaddasani, keduanya itu ngobrol. Fa innallaha yumqitu ala zalika, sungguhnya Allah ya benci ya gitu ya, murka ya atas perbuatan seperti itu. Jadi nggak boleh ya kita ya berdua ngobrol ya dalam buang air nih gitu ya kita ya. Wa kana al-Hasanu yanhannas an kasfi auratihim lil istinja, dan adalah Sayyidina Hasan itu melarang orang untuk membuka auratnya waktu istinja ya. Jadi waktu istinja tuh ya jangan sampai orang lihat itu ya. Wa yaqulu, dan dia bilang balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai berita kepada saya bahwa Rasulullah SAW bersabda, la anallah an-nazir ya anallahu nazira wal manzura, Allah laknat orang yang lihat sama yang dilihat. Kalau kita buka aurat kan ya gitu ya, nazir ada orang yang lihat tuh aurat orang, itu Allah laknat ya. Al-manzur ya yang dilihat, kitanya nih yang buka auratnya tuh ya. Nah ya nggak bolehnya haram ya buka aurat di depan ya ada orang ya itu ya. Buka aurat tuh yang boleh hadapan orang yang boleh ya dilihat itu ya. Wa kana Aliyun karramallahu wajha ya yaqulu, dan adalah Sayyidina Ali karramallahu wajha bilang, la antasiru bil min syari ahabbu ilayya min ara aurata ahadin au yura aurati. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, ya Sayyidina Ali digelar karramallahu wajha karena Sayyidina Ali itu nggak pernah lihat auratnya ya, itu nggak pernah dia lihat tuh ya, dibilang gelarnya karramallahu wajha ya itu ya. Allah ya muliakan tuh wajahnya Sayyidina Ali karena nggak pernah lihat auratnya itu. Kalau lo sih mau liatin dulu. Itu ya Sayyidina Ali tuh ya Allah kasih gelarnya karramallahu wajha itu ya. Nah tuh ya, kata Sayyidina Ali, la antasiru bil minsari, sungguhnya saya digorok dengan gorogaji tuh ya, yaitu dipotong digorok dengan gorogaji itu ahabbu ya ilayya, saya lebih senang min an ara aurata ahadin, daripada saya lihat aurat orang gitu ya. Au yura aurati, atau orang itu lihat aurat saya gitu ya. Kata Ali, mendingan gua digorok ya daripada gua lihat aurat orang atau orang lihat aurat gua gitu ya. Tuh ya saking tertutupnya gitu ya. Nah itu ya. Nah, wasu ilal Hasanu ya, dan ditanya orang kepada si Hasan nih, si Hasan al ya gitu, aman atasa wa huwa alal khala. Faqala ya, ditanya Sayyidina Hasan tentang orang yang bersin bangkis, dia itu dalam ya kamar mandi WC gitu ya. Faqala, kata si Hasan nih Sayyidina Hasan, yukmidullah alaihi wala yatalaffaz, dia tetap mengucapkan alhamdulillah tapi jangan diucapin, jadi di hati aja. Begitu kita bangkis ya di hati kita aja alhamdulillah gitu ya, jangan ditalafusin. Wa kana Rasulullah sallam iza arada qada al hajat lam yarfa saubahu hatta yadnu minal ar. Adalah Rasulullah sallam apabila dia qada hajat itu Rasulullah enggak angkat pakaiannya sehingga dekat dari tanah. Artinya apabila udah
mau nongkrong dah gitu ya, baru diangkat pakaiannya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bilang, man atal ghaita falyastatir, siapa orang yang mau buangnya air nih, air besar, falyastatir, hendaklah dia tutup katanya. Fa illam yajid, kalau dia nggak dapetin buat nutupin, illa ayyajma'a kasiban min ramlin falyastadbir, ya, kecuali ya dia dapat menghimpun tuh setumpuk pasir, ya. Jadi kalau nggak ada waktu tutupan, ada pasir tuh tumpukin, nah gitu ya, falyastadbir, nah maka hendaklah dia buang airnya belakangin gitu ya, jadi jangan depan belakang gitu ya, gitu. Kenapa? Fa inna syaiton yal'abu bimaqaidi bani Adam, karena setan itu selalu ya mainin ya kita nih manusia di waktu tempat kita duduk tuh buang air ya. Jadi kalau lagi buang air tuh setan ya selalu ya ngomong tuh sama kita, bisik-bisikin di hati kita. Hanya kalau kita lagi buang air kan ada aja tuh hati kita kan ya, kemana gitu ya, gitu ya, ada khayalan, ada apa macam-macam datu gitu ya. Nah gitu ya, ada man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraja, siapa yang kerjain itu berarti bagus, yang enggak kerjain fala haraja itu enggak apa-apa ya, berarti dia nanti digodain sama setan gitu tuh ya. Nah inilah adab ya dari buang air begini ya. Jadi Rasulullah tuh ya perintahkan kita begitu ya. Jadi jangan sampai kita buang air tuh ngadep kiblat, belakangin kiblat kan gitu ya. Jangan di tempat yang terbuka ya, banyak orang gitu ya. Nah kemudian juga istinja begitu ya. Nah bisa tuh ya. Paslun fi kaifiyatil istinja wa bayani ma yastanji bihi minhu. Ini pasal yaitu menjelaskan tentang cara istinja dan ya menjelaskan apa yang boleh dia buat istinjanya nih. Gitu. Karena Salman Al-Farisi radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Salman Al-Faris radhiyallahu an yaqulu bilang, qala lana musyrikuna, berkata kepada kami orang-orang musyrik, inna sahibakum yu'allimakum kulla shay'in hatta al-khara'a, ya itu kayaknya kata Salman Al-Faris ya itu. Nah kalau dibilang tuh qala lanal musyrikun, orang-orang musyrik bilang kepada saya ya, kata Salman nih, inna sahibakum, sungguhnya sahabat kamu tuh Rasulullah, yu'allimakum, ya dia ngajarin kamu kulasain ya, segala sesuatu aja tuh Nabi ajarin, hatal khara'a, sehingga buang air tuh ya. Jadi teman kamu tuh ya Rasulullah tuh selalu bilangin apaan aja, sehingga buang air aja, cara buang air aja dibilangin gitu tuh ya. Rasulullah tuh gitu, kata tuh orang musyrik gitu. Pakul tuh saya bilang, kata Salman Al-Faris, ajal ya, ajar bener gitu ya tuh, gitu betul. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin, sungguhnya Rasulullah larang kita untuk menghadap kiblat waktu buang air besar tuh atau buang air kecil. Wa an nastanjiya bil yamin, dan juga Rasulullah larang kita istinja dengan tangan kanan. Ya, enggak boleh ya istinja dengan kanan. Ya, kata Imam Ghazali, orang yang istinja pakai tangan kanan berarti enggak mensyukuri ya nikmat tangan ya kanan ini yang Allah jadikan ya, gitu ya. Bil yamin wa au annastanjiya bi aqalli min salasi ahjarin, atau juga Rasulullah larang ya enggak boleh kita istinja kurang dari 3 batu. Ya, istinja dengan batu nih. Ya. Jadi 3 batu, ya, buat gosok sekali, 2 kali, nah 3 baru bersih, gitu. Kalau 3 belum bersih, tambahin 4, tambahin 1 lagi, jadi 5, ambil ganjilnya, gitu ya. Au nastanjiya birajiin au bi azmin. Ya, Rasulullah tuh larang kita istinja dengan birajiin. Rajiin tuh artinya dengan kotoran. Nggak boleh ya, kayak kita kayak tai kering lah ya, baik punya kita atau binatang ya, kayak tai kucing kan, kalau udah ke jemur kan gitu keras tuh ya, nggak boleh kita pakai. Atau tai apa tuh ya, tai sapi, tai kuda dah yang bundar kayak gituan
Nah, boleh kan kalau kering kan itu ya keras, nggak boleh pakai itu. Atau juga biasmin ya dengan tulang, nggak boleh ya, itu larang tuh. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, iza tajmara ahadukum falyutir, apabila istinja salah seorang kamu hendaklah biar ganjil. Ya, jadi 3, 5, 7 zona ya, ganjil-ganjil lah. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, wa fi riwayatin fal yastajmir salasan, dalam riwayat hendaklah kamu istijmar nanti istinja dengan 3 tuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza bala ahadukum fala yamassa zakarahu bi yamini. Ya, Rasulullah SAW bersabda apabila tuh ya, ya istijmar ya. Apabila kencing salah seorang kamu, janganlah dia massa yang musuh tuh, janganlah dia memegangnya dengan tangan kirinya, tangan kanannya. Jadi nggak boleh, jangan pegang zakar kita pakai tangan kanan, ya, kayak tangan kiri gitu, ya. Fa iza hatal khala fala yatamassa bi yaminihi, ya. Apabila seorang itu datang ke tempat buang air, bola, ya. Nah, fala yatamassahu, maka Rasulullah tuh nggak membuat kelonggaran, ya, bi yaminihi dengan tangan kanan, nggak boleh itu ya. Pokoknya kalau kita tuh ya ke kamar ke WC, nah itu Rasulullah nggak kasih kesempatan boleh tangan kanan, pakai tangan kiri gitu ya, karena Allah udah jadikan tangan kanan ini buat yang bagus-bagus ya, nah tangan kiri untuk yang ya jelek-jelek, yang kotor-kotor itu ya. Hanya jangan sampai kita ya menukar tuh apa yang Allah ya udah bikinin seperti itu gitu ya. Nah gitu ya. Wala yastanji bihajarin, ya, dan juga jangan istinja dengan batu qadis tajmara bihi marratan ukhra, yang pernah dia pakai istinja. Jadi batu yang udah pakai istinja jangan pakai lagi ya, karena udah najis gitu ya. Nah, wa kanat Aisyatu radhiyallahu, dan ada Siti Aisyah bilang, kana yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumna lituhurihi, dan adalah tangan kanannya Rasulullah SAW itu untuk bersuci ya. Tangan kanan Rasulullah nih ya, di Rasulullah gunain buat bersuci, wa ta'a lituhurihi wa ta'amihi buat makan, wa sarabihi buat minum, wa akhzihi buat ngambil nerima gitu, wa ataihi untuk ngasih memberi gitu ya, wa tarajjulihi dan untuk nyisir ya, tarajjul ya, nyisir. Nabi nyisir nggak pakai tangan kiri, kayak tangan kanan ya, karena Nabi selalu nyisir gitu ya. Itunya Nabi nggak pernah lepas dari sisir itu ya. Kata Imam Syafi'i, al-mustu yuzhibul ham ya, kata Imam Syafi'i, sisir itu dapat ngilangin penyakit bingung itu. Hah? Iya, kalau anak muda emang anak muda dulu gitu ya, tahun 70-an gitu ya. Nah, iya, pakai celana belakangnya ada sisir lah gitu ya. Depan sini selampe ya, kalau baju depan itu ya selampe gitu ya. Tahun 70-an di sono ke bawah. Ya? Iya, lu kesono dah gitu ya, pakai tancu beli warung Ajan Sori itu ya, bukannya setempat itu, belinya pakai kertas koran, kertas plastik udah dibungkus-bungkusin ya gitu. Rega berapa kali tuh, bisa 3 kali 2 kali ya, tergantung dah ya, wangi banget dah ya. Nah itu kalau malam Sabtu dah tuh ya, Sabtu Minggu gitu ya. Nah ya, hanya Rasulullah tuh nggak pernah lepas dari sisir. Jadi kemana aja tuh Rasulullah ya bawa sisir gitu ya, itu ya, itu. Kalau sekarang kagak, karena rambutnya dipendek-pendekin semua sih, jadi nggak pakai nyisir ya, rambutnya pendek ya, nggak kayak nyisir orang
itu. Kalau dulu kan pada panjang-panjang ya, gitu pada cukurnya cepak apa gitu kan, ada ya sini gitu ya, dicetik luangan dikit ya, itu ya kayaknya kalau dulu ya modelnya. Kalau sekarang model ya pendek-pendek aja dah ya, jadi nggak perlu pakai sisir itu kalau sekarang. Ya itu sunnah Rasulullah padahal tuh sisir ya, karena Rasulullah tuh ya nggak pernah ketinggalan kemana aja Rasulullah begitu ya, tuh sisir ikut gitu. Nah, ini Imam Syafi'i kita ya al-mustu yuzhibul ham ya, kata Imam Syafi'i ya, sisir itu dapat ngilangin nyakit bingung ya. Orang kan kalau dirapi aja kan nyisir rasa bingung. Ya pede kan? Nah, iya nanya nyisir rapi masih bingung. Kan biasanya yang rambutnya uad-uadan. Iya kusut nyapa gitu. Ya ngapa lo kelihatannya kusut banget kan gitu. Nah kalau itu kan ya rapi ngapa kan gitu ya, nah, gitu ya kan. Kalau rapi begitu kan bagus ya, senang, malaikat juga demen lihatnya kan gitu ya. Jadi enggak ya itu nah, itu ya. Ada seorang ya ulama tuh nganjurin kau kita punya ham ya, punya apa tuh bingung apa gitu ya. Nah duduk aja dah, kita duduk biar rapi ngadep kiblat, duduk aja nyasir rapi, duduk aja, ntar Allah kasih jalan itu ya. Itu tuh ada ya satu pendapat ulama tuh gitu ya. Kita bingung nih kalau gitu nih gini gimana, dan ada urusan ada apa ya, kita duduk aja gitu, duduk rapi dah, pakai pakaian rapi kayak orang mau pergi gitu, pakai minyak wangi rapi gitu, udah duduk aja di bangku gini dah ya, ada kiblat lah gitu, duduk aja gini ya. Itu ntar Allah katanya tuh ya, ntar Allah kasih ya jalan untuk keluar ya, temu gitu ya. Nah tuh ya, nah ya nggak kayak baca-bacaan dah, nggak kayak baca nih, duduk aja pikirin aja bingungnya ya. Hah? Nah gitu ya. Nah tuh ya, jadi kata Siti Aisyah nih ya, jadi tangan Rasulullah tuh yang kanan yaitu buat ya bersuci, makan, minum, dan mengambil, memberi ya gitu, nerima, memberi, dan untuk nyisir. Watana ulihi, dan juga pakai ya kakinya kanan tuh pakai sendal ya, itu di kanan. Wa kanat yaduhul yusra li kholaihi, kalau ya yang kiri itu Nabi gunakan untuk khola ya, untuk ke kamar mandi tuh gitu. Maka namin aza, dan juga sesuatu yang daripada yang ya menyakiti atau yang kotor-kotor gitu. Jadi yang kotor-kotor tuh ngambilnya pakai tangan kiri, bukan tangan kanan ya. Ngambil apa tuh sampah, ngumpulin sampah gitu pakai tangan kiri ya. Gitu udah kebiasaan tangan kanan enaknya kan ya, gitu ngumpulin tuh sampah apa gitu, ngumpulin pegang tangan kanan sukin gitu, padahal mestinya tangan kiri gitu ya. Nah itu ya, ini aja. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bilang ya, yaqulu ma masastu zakari biyamini munzu bayatu biha Rasulullah SAW wallahu alam. Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, saya tidak pernah tuh pegang zakar saya dengan tangan kanan sejak saya dibaiat oleh Rasulullah tuh katanya ya. Nah gitu wallahu alam. Wa qala Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, berkata Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, su'ila Rasulullah SAW an kaifiyatil istinja. Rasulullah SAW ditanya ya tentang bagaimana cara untuk istinja. Faqala, maka jawab Rasulullah ya, awala ya gitu, au la yajidu ahadukum ya, awalan yajidu ahadukum salasata ahjarin. Mula-mula pertama-tama hendaklah kamu dapetin 3 batu gitu ya. Nah hajarani lisopahata ini 2 ya batu untuk ya mengusap tuh lubang dubur kita, sophatain, wa hajarun lisar bati, dan yang satu ya, nah, 1 batu lagi untuk ya surbatu, artinya buat masukin ke lubang dubur gitu. Jadi yang 2 buat ngusap tuh
ya dubur. Nah yang satu buat ya lubang dubur tuh gitu ya. Nah gitu. Itu diajarin oleh Rasulullah. Ada yang tanya gimana caranya. Wa kana Rasulullah sallam yaqilu maq'adatahu salasan. Ada Rasulullah sallam tuh ya mencuci menggosok tuh maq'adatahu, yaitu duburnya 3 kali gitu. Wa qala Anas, berkata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallam iza kharaja li hajatihi taba'atuhu ana wa gulamun minna ma'ana adawatun min ma'in yastanji biha. Apabila Rasulullah SAW untuk keluar hajat, maka ya taba'atu anak, ya taba'atu anak, ya maka saya ngikut tuh kepada Rasulullah, wa gulamun minha, dan beberapa anak tuh kepada kami, ma'ana ada watun, bersama kami tuh ada alat tuh ya min ma'in, ya kayak kita ember lah ya, jangan ada airnya tuh ya yastanji biha, untuk Nabi istinja tuh. Itu kata Nas tuh. Jadi kalau Nabi mau buang air saya ikut, ya ada beberapa orang tuh ikut. Nah gitu ya, dibawa ember tuh ya buat Rasulullah istinja gitu. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an kana Rasulullah sallam iza atal qala ataituhu bima'in fi aurin, ya gitu, auraqwatin gitu ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila adalah Rasulullah SAW apabila dia ya datang ke ya WC ini olah ataituhu, maka saya bawain datengin bimain dengan air bi aurin auraqwatin, yaitu pada suatu aurak, yaitu girba ya, tempat air gitu ya. Nah, pastanji minhu, maka Rasulullah istinja di situ. Summadalaka yadahu bil ardi, kemudian Nabi gosoknya tangannya ke tanah abu. Jadi habis istinja basah, nah gosok lah. Ya dulu kan belum banyak sabun, ya belum alat-alat untuk ya kebersihan. Nah jadi untuk menghilangkan itu semua pakai debu. Ya pakai debu tuh ya itu, karena dari debu itu kan bisa ngilangin bau amis, bau apa kan, nah, gitu. Kalau kita kan udah ada ya alatnya sekarang dah ya, ada sunlight, ada sabun, ada apa, nah gitu ya, ada gitu. Nah kalau dulu kan ya pakai abu dah gitu ya, yang gampang ya gitu ya. Summa ataituhu bi ina'in akhar, kemudian ya gitu ya, kata Abu Hurairah, saya bawain lagi dengan bejana yang lain, patawad doa, maka Nabi wudu itu, wana doha parjahu, kemudian Nabi kipratin tuh ya, dia punya paradnya tuh dari air tuh gitu, kipratin gitu ya. Waqala Ja'ani Jibrilun alaihi salatu wassalam, kata Nabi telah datang kepada saya malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, kata Jibril, ya Muhammadu, hai Muhammad, iza tawadda'ta pantadih, apabila kamu wudu hendaklah kamu kipretin tuh ya badan kita, supaya pakaian kita, jangan kipretin kebuang ke sono, nggak boleh, makruh ya. Jadi kalau umpama habis basuh mukunnya gitu ya, nah, kan ada air tuh aslinya, kipratin ke badan kita gitu. Atau kalau kita pakai baju pakaian nggak apa-apa gitu, baju kita basah nggak apa-apa, karena tuh air wudu itu ya gitu. Tangannya bisa cuci tangan itu ya, nah lebih tuh banyak ya, jangan buangnya tangan kanan ke sono, nah kiri ke sono gitu ya, nah ya jangan tuh ya. Nah itu makruh hukumnya ya gitu. Summa akhaza kapan, kemudian Nabi mengambil satu kapnya, setelapak tangan sini, secauk min ma'in, wa nadaha bihi farjahu, Nabi kipratin paradnya, wa ya yari ini, yang dia itu memperlihatkan kepada saya. Artinya tuh ya Nabi udah pakai pakaian dikipratin, bukannya dia Nabi telanjang gitu ya. Nah gitu ya. Wa qala ya Muhammad ya gitu ya. Nah maka malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, ib'al kaza,
kerjain seperti ini. Ini malaikat Jibril ya. Jadi malaikat Jibril tuh ajarin Nabi begitu. Jadi kalau wudhu tuh air bekas wudhu, ya kelebihannya kipratin badannya. Kemudian setelah itu ambil, kipratin tuh ya. Lagi gitu. Nah ya kata malaikat Jibril, ya Muhammad if'al kaza, ya berbuatlah kamu seperti ini. Wafi riwayatin, dalam riwayat lain, atani Jibrilu fi awwali ma uhiya ilayya, lah datang tuh malaikat Jibril di awal ya yang berikan wahyu kepada saya ya, fa'allamanil wudu'a, maka malaikat Jibril ajarin saya wudu, wassolata dan sholat. Falamma faragha minal wudu, setelah selesai dari wudu, akhadha ghurfatan minal ma'i, maka malaikat Jibril ambil secauk ya gitu air, pana doha biha wajhnya farjahu, maka dia kipratin tuh paratnya. Wa qalat Aisyatu, berkata Siti Aisyah, bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, telah kencing Rasulullah pada suatu hari, faqama Umaru khalfahu, maka berdiri Sayyidina Umar di belakangnya, wikuzin min ma'in, dengan ya kuz ya, dengan ya ceret ya atau tempat air tatu dengan airnya tuh. Faqala, maka kata Nabi, ma hadza ya Umar, apaan ini ya Umar? Faqala ma'un tatawaddau bihi, ini air buat engkau ya berwuduknya. Faqala, kata Nabi, ma umirtu, tidaklah saya diperintahkan, kullamu bultu an atawadda, ya setiap saya kencing yaitu berwudu, walau fa'altu lakanat ya gitu, walau fa'alta lakanat sunnatan gitu ya, kalau kamu kerjakan maka itu adalah sunnah gitu ya. Nah gitu ya, jadi Rasulullah tuh nggak diperintahkan nama malaikat Jibril habis kencing terus wudhu, enggak, dengan ambil kipratin gitu aja ya, kemaluannya. Nah gitu ya, Jibril ajarin. Nah Sayyidina Umar bawa air supaya buat Nabi wudhu. Nah Nabi kata, saya nggak diperintahkan habis kencing wudhu, tapi Nabi kata kalau kamu kerjain itu adalah suatu sunnah gitu ya, kerjaan tuh. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan Rasulullah bilang, iza ata ahadukum baraza ya falyastatib salasata ajarin, apabila kamu datang ke tempat ya wis itu ya, hendaklah kamu istinja dengan tiga batu, au salasa awadin, atau 3 potong kayu, au salasa khasiatin min turab, atau 3 ya khasiatin tuh 3 raup dari ya tanah debu gitu ya. Nah itu ya berarti 3 batu. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yabulu kasiran, dan adalah Sayyidina Umar ya bin Khattab radhiyallahu taala, yaitu dia kencing, summa yamsahu zakarahu biturab, kemudian dia gosok tuh ya zakarnya itu dengan tanah, awil khaiti, atau di tembok, sumayakulu, kemudian dibilang hakaza, beginilah allamana ya Rasulullah telah ajarin kami, walam yuballigna, dan dia tidak ya berlebih-lebihan, annahu kana yaghsiluhu bil ma'i ba'du, ya bahwa dia tuh cuci dengan air ya sesudah itu, jadi cukup istinja dengan batu, jadi nggak disuruh pakai tambahin air gitu tuh ya. Nah gitu ya, jadi istinja dengan batu itu dah berarti bersih gitu ya. Wa kana Huzaifah ya la yajma'u bainal ma'i wal hajar, adalah Huzaifah itu tidak menghimpun antara air dengan batu, artinya air juga batu juga gitu ya. Nah ya gitu Huzaifah tuh iza bala, apabila dia kencing. Wa kadzalika Aisyatu, begitu juga Siti Aisyah, fakana yaghsilani bil ma, maka keduanya itu membasuhnya dengan air ya gitu, pakot air saja. Wa kana Anas ya yaqulu ya lamma anzalallah azza wa jalla qauluhu ta'ala, tatkala Allah turunin firman-Nya tuh ya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin ya, surat Taubah gitu ya. Nah ya, nah Allah ya itu kata itu apa
Ya kata Anas nih gitu ya. Nah, tatkala Allah turunkan tuh firman-Nya ya fihi rijalun di kota Kuba tuh. Fi aipil Kuba ya. Gitu ya di sana masjid ada masjid Kuba kan. Nah, ya. Nah, di kota Kuba tuh rijalun itu laki-laki banyak gitu. Yuhibuna ayyatatahharun. Mereka senang suka bersucinya ya gitu. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang suci. Gitu ya, sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda li ahli Kuba ya, Rasulullah tanya ahli Kuba ahli Kuba, kenapa kamu sampai dipuji Allah ya tentang bersucinya? Nah, apa jawabnya? Kalau ya li ahli Kuba, innallaha ta'ala qad ahsana ya sana'a alaikum fituhuri pama zaka. Rasulullah orang tua, sungguhnya Allah telah memuji dengan kebaikan yang bagus katanya kepada kamu tentang bersuci. Pamaza, maka dengan apa kamu bersuci? Gitu. Qalu mereka bilang orang Kuba itu, ya Rasulullah, najma'u fil istinja'i bainal ahjari wal ma, yaitu kami menghimpun dalam bersuci ini, dalam istinja ini antara batu dengan air. Jadi pertama digosok dulu kayak batu, nah kemudian baru disusul pakai air. Nah itu kan bersih banget dah. Gitu, sehingga Allah puji tu fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharun gitu. Dia suka senang tuh bersucinya seperti itu ya. Emang ya bagus begitu, kita gesok dulu ya gitu. Nah baru pakai air tuh ya. Jadi kan bagus bersih. Nah kalau mau singkat yang paling bagus pakai air gitu ya. Nah kayak batu kayak ya kalau sekarang tisu ya jadi udah gitu ya. Nah ya. Nah qalu ya Rasulullah nanu nyajma ma'ajan wal ma li anna qara'na Taurata, karena orang Kuba bilang sungguhnya kami baca kitab Taurat, fawajadna fiha, kami dapatin pada Taurat al istinja bil ma, yaitu ada istinja dengan air katanya. Nah, pama minna ahadun yukhriju minal ghaiti, tidaklah seorang dari kami ini dia itu keluar dari ya tempatnya buang air minal ghait illa wal ma'u ya gitu, minal ghaiti illa wal ma'u ya, kecuali ya disertai dengan air. Lian udah ya, anu ilal qaiti illa ghasala maq'adatahu bil ma'i ya, kecuali dia selalu gosok ya, cuci tuh ya di punya duburnya itu dengan air gitu ya, gitu kata orang Kuba tuh gitu. Wa kana Aliyun yaqulu, dan adalah Sayyidina Ali bilang, innaman kana qablakum kanu yab'uruna ba'ran. Ya kata Sayyidina Ali, sungguhnya orang-orang sebelum kamu itu mereka itu yab'uruna ba'ran ya, mereka tuh buang airnya ya gitu, ba'ran tuh buang airnya kering gitu. Wa antum talatuna, sedangkan kamu buang airnya itu enggak kering, basah ya, belepetan. Itu kalau orang-orang dulu buang airnya tuh kering-kering gitu ya, jadi dia pulen-pulen gitu. Jadi begitu dibuang air tuh ya keplok. Nah kita kan basah tuh ya, nah gitu jadi beletetan kan. Hanya kalau yang udah beletetan begitu tuh basah nggak bisa istinja pakai batu gitu ya. Kan kalau yang kayak batu tuh yang ya yang pulen. Jadi begitu dibuang air tuh, jadi kayak begitu dia selesai buang air kayak nggak ada itu kan. Tuh kita kan kalau lagi perut ini kan bagus kan gitu, buang air kan kering gitu ya. Kita nggak cebok kan kayaknya kan. Iya gitu ya. Nah yang begitu tuh pakai batu, pakai apa tuh ya tisu. Tapi kalau yang beletetan sih yang ya kagak bisa ya gitu ya.
Nah, itu kata Sayyidina Ali tuh, mereka orang dulu ya buang airnya tuh iruna ba'ran. Jadi dia buang airnya tuh ba'ron. Ba'ron tuh tai kering. Artinya dia keluar beraknya tuh kering gitu ya. Hanya kalau kita berak kayak kering tuh begitu ya di apa tuh di ngempang gitu dulu. Ini kita kering, jepluk aja airnya kena kita enggak najis. Gitu. Enggak najis karena apa? Gituannya kering gitu. Nah, kecuali kalau yang moncor gitu. Gitu ya. Nah itu ya Ibnu Ba'ron wa antum tulatuna saltan, sedangkan kamu itu ya berlumuran gitu ya. Nah fattabi'ul hijara bil ma'i, maka Sayyidina Ali bilang ikutin batu dengan air. Jadi kita usap dulu pakai batu, nah kemudian pakai air ya, karena kan beletetan itu nggak cukup tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya gitu. Wa kana Ibnu Mas'ud yaqulu, dan adalah Ibnu Mas'ud ya bilang, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah perintahkan kepada saya Rasulullah sallam an atihi bisalasati ya ahjarin, hendaklah saya datengin dengan 3 batu. Fawajadtu hajara ini, maka saya dapetin 2 batu. Wal tamastu salisa, maka saya cari yang ketiga. Falam ajidhu, maka saya nggak dapetin tuh, cuma dapat 2 doangan. Fa'akhadtu rausatan, maka saya dapetin tuh tai kering gitu, rausah ya, tai kotoran ya binatang yang kering ya, saya bawa tuh. Fa'ataituhu biha, saya bawanya tuh kotoran itu. Fa'akhazal ahjar, maka Nabi ambil ya batu. Fawajadtu wa'akhadha hajara ini, maka Nabi ambil 2 batu. Nah wa'alqa rausa, maka Nabi buang tuh, lemparin yang kotoran tuh ya, rausa ya, kotoran binatang yang udah kering tuh gitu ya. Nah tuh waqala itini bihajarin ya, datangin saya dengan 1 batu lagi. Wa fi riwayatin annahu sakata, dalam riwayat Nabi diam. Walam yatlub hajaran salisan, Nabi enggak cari batu yang ketiga ya, kan dulu 3 batu, ini teman dapat 2 gitu ya, kan gitu ya. Nah ya kata Ibu Mas'ud tuh, Nabi suruh ya cari tuh ya, waktu Nabi mau buang air cariin batu 3 batu. Nah ya Ibu Mas'ud cari sono kemari cuma dapat 2 ya, akhirnya dibawa ada tai kering ya, tai kotoran binatang yang kering Nabi dibawa. Nah Nabi begitu dia selesai, diambil 2 batu yang tai keringnya tuh dibuang gitu ya. Nabi bilang ya dawain saya 1 batu lagi gitu. Dalam riwayat Nabi katanya diam, walam yabtut hajaran salisan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu anir rausi, Nabi bilang tuh tentang kotoran tadi ya, kotoran binatang, annahu rijsun, itu adalah najis gitu ya. Wa annahu ta'amu ikhwanikum aljinnu, itu makanan saudara kamu yaitu jin. Itu tuh makanan jin gitu, jangan dipakai buat cebok gitu ya. Itu makanan jin kan, kotoran-kotoran ya binatang, kotoran ya kita tuh gitu ya, atau juga tulang tuh itu adalah makanan jin gitu ya. Nah, waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallam ya, gitu abagini ya ahjaran astafidu biha wala ta'tini bi azmin wala birausin. Kata ya kata Abu Hurairah ya, bilang kepada saya Rasulullah SAW itu ya abagini ahjaran ya, maka ya begitu bawain ya kepada saya batu, astafidu biha, yang saya untuk istifad ya, jawada tuh artinya untuk ya istinja. Nah gitu. Wala ta'tini bi azmin, jangan bawain dengan tulang ya, wala rausin, dan juga jangan kotoran tuh gitu ya. Wala ya rausin ya gitu ya. Nah ya. Qultu, saya bilang, ma balul azmi war rausi ya Rasulullah.
ya apa keadaan tulang dan kotoran itu ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi, huma min ta'amil jinni. Itu keduanya termasuk bilangan makanan jin gitu ya. Ta'amin wa annahu ya atani, sungguhnya jin itu datang kepada saya, wa qad janna nasibaini, ya sungguhnya itu jin nasibain gitu ya. Wah ya gitu ya, nasibain itu. Nah, wa nikmal jin ya, wa ta'umu ya, wa ta'umul jinnu yas'alu nizada. Ya, umumnya jin-jin itu katanya mereka itu selalu minta kepada saya tuh tambahan. Ya, gitu ya. Jadi jin-jin tuh datang kepada Nabi minta ya buat makanannya kurang. Ya, gitu. Ya, Nabi larang ya kalau tulang-tulang itu ya dikotorin buat istinja apa gitu nggak boleh ya, katakan gitu. Karena itu makanan dia tuh. Gitu ya. Pada Allah azza wa jalla lahum, maka saya berdoa kepada Allah buat mereka ya, Allah yamurru bi azmin wala rausin, janganlah ya mereka berlalu ya, bahwa tidaklah mereka berlalu dengan tulang dan kotoran illa ya wajadu alaiha ta'aman, ya kecuali mereka itu ya mendapati makanan. Jadi kalau tuh jin liwat ada kotoran, ada apa tuh, ada tulang, nah itu mereka bilang, nah kita dapat makan nih, ada makanan ya gitu ya. Kalau kita makan ayam tulang, Ya udah buang aja kasih, jangan di apa tuh. Iya jangan, saya buang dah ke ituan tuh. Ya jangan dibuang di got, jangan. Iya jangan dibuang di got, itu kan kotor tuh najis gitu ya, kotor. Jangan di sana aja, kalau di kebun ya tuh di halaman taruh gitu. Ya, ini nggak boleh kita kencingin gitu. Ya taruh dah di bawah puhunan atau apa gitu ya. Ini buat makanan dia tuh gitu ya. Nah, wa fi riwayatin qala lakum, ya berkata kepada kamu tuh jin, kullu azmin zukira smullah alaihi yaqa'u fi aidikum, setiap tulang yang disebut nama Allah padanya terjadilah pada tangan kamu, au farrama ya, au farrama yakunu lahman ya gitu, atau ya sebagian daripadanya tuh ya daging tuh ya. Nah, wakana ya wakul ba'ratin ya alapun lidabatikum, setiap ya ba'rah ya itu kotoran yang kering itu adalah merupakan ya makanan binatang-binatang kamu gitu ya gitu. Nah, wakul ya wapi riwayatin wakul ba'ratin tajiduha tamran au ya. Nah, au fi riwayatin au qad janna nasibina atuni faqalu wa kullu ba'ratin ya, setiap ba'rat tuh dikering tuh tajiduha ya mereka dapetin itu ya tamran, itu laksana korma gitu ya. Au fi riwayatin, atau dalam riwayat lain anna qad janna nasibina ya gitu atuni faqala, dalam riwayat bahwa ya sungguhnya jin nasibin itu datang kepada saya, mereka bilang ya Rasulullah innallaha qad istajaba du'aka, sungguhnya Allah telah terima doa kamu ya Rasulullah, lana ya buat kami, fa inna ummataka ya ayyastanju bi azwin aw rausin gitu, maka sesungguhnya umatmu itu istinja dengan ya tulang atau kotoran, au jummatin yakni pahman, yaitu atau dengan arang ya, pahman tuh ya arang. Fa innahu ta'ala ja'ala lana fiha rizqa, maka sungguhnya Allah jadikan buat kami nih, kata jin tuh, jin nasibin bilang Allah jadikan tuh pada ya yang tersebut itu menjadi rezeki kami, jadi tulang, kotoran, arang ya, nah itu juga makanan jin gitu.
Qala Abu Hurairah radhiyallahu an panahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika. Kata Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah tuh larang kita tuh untuk yang demikian itu ya, ngotorin tuh. Waqala Nabi bilang manistanja biraji idabatin au azmin fa inna Muhammadan minhu bariun. Ya, kata Abu Hurairah nih ya, maka ya gitu ya, faqala lau qailun ya gitu ya, kata Pahanahana, kata Abu Hurairah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita nih ya tentang yang demikian itu ya, artinya pakai apa tuh istinja dengan apa tuh tulang kotoran ya. Nah gitu kata Rasulullah nih, kata Abu Hurairah ya, Rasulullah bilang gitu, waqala Nabi bilang manistanja biroji idabatin, siapa orang yang istinja dengan kotoran binatang ya, au azmin atau dengan tulang, fa inna Muhammadan minhu bariun, maka sungguhnya Nabi Muhammad itu melepaskan diri dari orang itu. Artinya Nabi Muhammad enggak anggap umatnya. Gitu ya. Faqala lahu qailun, maka ada yang bilang kepada Nabi Muhammad ini, wa ma yugni zalika anhum ya Rasulullah, apa yang muat mencukupi ya, yugni muat mencukupi kita nih, saya ini daripada mereka itu ya Rasulullah. Qala, jawab Rasulullah, innahum la yamurruna bi azmin illa wajadu alaihi ya araqatan. Ya, kata Rasulullah, sungguhnya mereka tuh tidaklah mereka liwat dengan suatu ya tulang kecuali mereka dapetin padanya tuh araqah ya gitu. Araqah tuh arti kayak kita tuh ya minuman sayur gitu ya. Wala yamurru birausatin, tidaklah mereka jin tuh liwat dengan kotoran illa wajadu alaiha ta'aman, kecuali mereka dapetin itu adalah makanan. Jadi kotoran tuh ya merupakan makanannya, tulang merupakan buat minuman dia tuh gitu ya. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa innal azma ta'amu ikhwanikum, maka sesungguhnya tulang itu adalah makanan saudara kamu. Wal ba'ru alapun ya dawabihim, dan ya kotoran tuh kering ya itu adalah merupakan ya alap ya, kayak kambing ya, sampai itu kombongan ya buat mereka tuh gitu. Nah inilah ya, wallahu alam, selesai itu ya masalah istinja ya, cara istinja dan sesuatu yang boleh dipakai buat istinja. Wallahu alam. Babu sunanil fitrati wan nazafah. Wallah. Hah? Apa? Yang mana? Hah? Areng ya. Ya pahman tuh, pahman areng. Itu areng-areng kayu. Ya. Iya, dibuat makanan jin. Iya. Yang kita buat ngeris dulu. Iya. Hanya kalau orang dulu tuh yang lagi bikin areng itu dijagain. Gitu, karena banyak gagal. Itu yang digituin apa? Ya, digituin sama apa tuh? Ya, sama jin. Gitu ya. Kalau dulu kalau orang bikin itu kan, dulu kan banyak tuh orang bikin areng gitu kan, beli punan nih, kayak pun asam, pun kayu-kayu keras, nah itu dibikin gituan kan, bikin buat areng itu kan banyak gagal kotanan. Nah itu yang digodain sama jin tuh ya, artinya dia bukan godain, begitu jadi ngapa dimakanin sama dia, jadi airnya jadi abu gitu ya, jadi nggak jadi areng tuh, yang banyak pada rugi dulu gitu itu ya. Hanya kalau orang dulu jadi dijagain tuh, bikin garang tuh, jadi dia begadangin bayi jangan ini gitu. Nggak ditinggal. Iya, nggak ditinggal. Ya kalau mereka tinggal tuh jadi abu gitu, karena itu dimakanin dia tuh jin gitu ya. Areng pahman tuh ya.